Hari ini akan kita bahas secara lengkap. Ini adalah dioda, lebih tepatnya adalah PN dioda. Akan kita bahas mulai dari fungsi dioda, pengecekan dioda, dan sebagainya. Bagaimanakah? Simak terus. Oke, kembali lagi di Jakarta Elektro, channel yang membahas seputar dunia elektronika. Ini adalah dioda, salah satu komponen elektronika yang paling sering kita jumpai di dalam rangkaian-rangkaian elektronika. Dia bentuknya seperti ini, kecil ya, seperti ini. Nah, pertanyaannya, apakah dioda itu? Dioda adalah komponen elektronika aktif yang terbuat dari semikonduktor yang berfungsi untuk mengalirkan suatu arus listrik ke suatu arah dan menghambat arus listrik tersebut dari arah sebaliknya. Tetapi sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih jauh, saya ingatkan bagi kalian yang masih belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan tekan loncengnya juga, agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru seputar dunia elektronika, karena di channel ini akan kita bahas banyak sekali seputar elektronika. Jadi jangan lupa subscribe dan tendang juga loncengnya. Kemudian untuk fungsi dioda, ada banyak sekali jenis dioda, umumnya beda jenis, beda fungsi. Nah, untuk pembahasan pada video kali ini akan kita bahas dioda 1N4007. Dia bentuknya seperti ini, agak kecil. Dioda terdapat dua elektroda, yaitu anoda atau positif dan juga katoda atau negatif. Nah, di sini bisa kalian lihat untuk pada bagian dioda yang terdapat garis di sini, seperti garis di sini, garis putih, ini adalah katodanya. Sedangkan yang tidak ada garis, berarti kaki yang ini adalah anodanya. Jadi yang ada garis putih ini, berarti kaki ini adalah katoda, dan yang tidak ada garis ini, berarti ini adalah kaki anoda. Kemudian untuk dioda PN junction ini, fungsinya adalah sebagai penyearah dari arus AC ke arus DC. Seperti yang kalian lihat, ini adalah suatu rangkaian power supply. Sebenarnya di sini ini masih kurang, masih ada satu komponen lagi, yaitu trafo, nanti tempatnya di sini. Nah, di sini bisa kalian lihat, kalau di sini kan ada dioda sebagai penyearah. Bagi kalian yang masih bertanya-tanya, ini tuh power supply seperti apa, bagaimana cara membuatnya, kalian bisa subscribe dulu bagi yang masih belum subscribe, dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan, karena power supply ini akan kita bahas di video lain. Oleh karena itu, jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya. Berikutnya akan kita coba dioda ini menggunakan aplikasi Circuit Wizard agar kita tahu bagaimanakah prinsip kerja dari dioda PN junction ini. Oke, berikutnya di sini kita coba menggunakan aplikasi Circuit Wizard agar kita tahu bagaimana prinsip kerja dari dioda. Kalau kalian ingin mengetahui bagaimana cara menggunakan aplikasi Circuit Wizard, kalian bisa klik link video yang ada di pojok kanan atas ini. Oke, pertama-tama kita pilih galeri, lalu power supply karena kita butuh tegangan. Ini kita ganti 5 volt. Lalu dioda, kita pilih dioda di sini. Nah, dioda yang kita gunakan itu PN junction ya. PN junction dioda itu simbolnya seperti ini. Lalu kita pilih LED, light emitting diodes. Nah, dia itu masih dalam satu keluarga dioda. Polaritasnya jangan sampai keliru. Di sini nggak perlu kita kasih resistor ya, karena cuma simulasi. Lalu di sini kita copy, kita paste, lalu dioda ini kita balik. Oke, berikutnya langsung kita play. Lalu kita pilih current flow agar kita bisa tahu bagaimana aliran arusnya. Nah, di sini yang LED yang nyala ini adalah rangkaian bias maju atau forward bias. Dia arus listrik ini bisa mengalir karena tidak diblok oleh dioda. Sedangkan yang ini, yang bias mundur atau reverse bias ini, rangkaian ini tidak nyala, pada LED-nya ini tidak nyala karena diblok oleh dioda ini. Oke, jadi seperti itu. Dioda itu kan mengalirkan arus listrik dari satu arah. Yang ini kan kelihatan beda ya. Yang ini katodanya yang di sebelah sini, yang ini anodanya di sebelah sini.
Nah, tadi kan sudah kita simulasikan dioda ini, sehingga kita tahu bagaimana prinsip kerja dari dioda itu. Setelah kita simulasikan, berikutnya dioda ini akan kita coba menggunakan komponen aslinya. Oke, saatnya kita coba apa yang sudah kita simulasikan tadi, kita coba. Nah, saya di sini mencobanya dengan dioda 1 ampere yang lebih kecil. Karena dioda itu kan semakin besar ampernya, ukurannya semakin besar ya. Kalau pakai yang 3 ampere seperti ini, dia nggak bisa masuk di project board. Oke, kita rangkai. Yang pertama yang sebelah kiri itu yang forward bias, yang kanan adalah reverse bias. Nah, bisa kalian lihat di sini, LED 1 menyala karena dia tidak diblok arusnya. Sedangkan LED 2 ini dia mati karena arusnya diblok, karena di sini rangkaian reverse bias yang di sini. Jadi arus ini diblok oleh katodanya. Yang ini ya. Bisa kalian lihat lebih jelas lagi. Yang ini. Nah, ini kan beda. Rangkaiannya kan beda. Nah, ini kalau kita balik sama seperti yang itu. Oke, jadi yang ini adalah yang forward bias, yang ini adalah reverse bias, atau yang ini adalah bias maju, yang ini bias mundur. Yang ini nyala karena dia dialirkan arusnya oleh dioda ini, sedangkan yang ini, dioda ini memblok arusnya, sehingga LED ini tidak bisa menyala. Nah, tadi kan sudah kita simulasikan, lalu apa yang kita simulasikan tadi itu kan sudah kita coba menggunakan komponen aslinya. Berikutnya akan kita cek. Dioda ini akan kita cek menggunakan avometer analog dan juga avometer digital, agar kita tahu bagaimana kondisi dioda yang masih bisa digunakan dan juga dioda yang sudah rusak. Untuk pengecekan pertama, kita gunakan avometer analog atau multitester analog. Pertama-tama kita pilih ke selektor ini ke satuan ohm atau resistansi. Lalu probe merah ini kita letakkan pada katodanya, sedangkan probe yang hitam ini kita letakkan pada anodanya. Dalam pengecekan menggunakan avometer analog ini atau multitester analog ini, probe itu kita posisikan terbalik ya. Nah, ini kan yang merah ini ke katodanya, yang hitam ini ke anodanya. Kita cek. Nah, dalam pengecekan ini jarum penunjuk itu harus bergerak ya. Dia harus bergerak menunjukkan nilai resistansi tertentu. Kita ulangi di ini. Nah, dia jarum penunjuknya kan bergerak, berarti dioda ini masih normal. Lalu kita balik. Ketika kita balik, jarum penunjuk di sini tidak boleh bergerak. Kalau bergerak berarti rusak dioda ini. Nah, jarum penunjuk pada multitester analog ini tidak bergerak, artinya dioda ini masih normal, masih bisa kita gunakan atau tidak rusak. Untuk pengecekan berikutnya kita gunakan avo digital. Untuk penjelasan lengkap tentang bagaimana cara menggunakan avometer digital itu, kalian bisa klik link yang ada di pojok kanan atas ini. Ada 2 cara dalam pengecekan menggunakan avometer digital ini. Yang pertama, kita gunakan pilihan ohm, lalu kita pilih pada pilihan dioda ini. Kita pilih. Nah, untuk pilihan ohm, ketika kita tes, dia harus menunjukkan suatu nilai resistansi tertentu. Sedangkan ketika kita cek menggunakan pilihan dioda, dia harus menunjukkan nilai volt tertentu. Oke, kita cek dulu menggunakan nilai ohm. Nah, di sini kabel probe ini harus kita sesuaikan, nggak boleh terbalik ya. Beda dengan avometer analog tadi. Oke, saatnya kita cek.
Nah, dia menunjukkan suatu nilai resistansi tertentu. Lalu kita balik. Nah, dia tidak menunjukkan nilai resistansi. Berarti dioda ini masih normal. Untuk cara berikutnya adalah kita pilih pada dioda ini, pengecekan untuk dioda. Kita tekan tombol select. Nah, ini kan volt, dia harus menunjukkan nilai tegangan tertentu. Lalu kita cek, dia harus menunjukkan nilai volt tertentu. Nah, dia mengeluarkan nilai volt. Lalu kita balik, ini harus 0 seperti itu. Nah, dia tadi tidak menunjukkan nilai volt tertentu. Berarti dioda ini masih aman, masih normal, masih bisa kita gunakan. Oke, bagi kalian yang masih belum subscribe, silahkan subscribe dulu agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar dunia elektronika. Karena di channel ini akan banyak sekali kita bahas tentang dunia elektronika. Nah, apabila saya ada kesalahan dalam penyampaian materi atau informasi ini, saya mohon maaf dan kalian bisa koreksi di kolom komentar.